Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asesmen pembelajaran di PAUD. Akan membahas macam-macam teknik penilaian, khususnya di PAUD, dan skala penilaian yang digunakan. Baik, langsung saja, penilaian dalam pendidikan anak usia dini itu untuk mengetahui proses dan hasil perkembangan anak, bukan untuk membandingkan antar anak. Penilaian dilakukan secara otentik, alami, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Kalian tahu nggak apa sih teknik penilaian yang sering digunakan di PAUD? Secara umum, teknik penilaian yang sering digunakan di PAUD meliputi observasi, lalu checklist, catatan anekdot, portofolio, serta foto berseri dengan bantuan dokumentasi. Yang pertama ada observasi. Observasi, khususnya dalam observasi langsung, merupakan teknik penilaian untuk mengamati perilaku dan aktivitas anak secara langsung saat bermain atau belajar. Contohnya, guru mengamati anak saat bermain balok, dan guru melihat cara anak berinteraksi dengan temannya. Observasi membantu guru memahami perkembangan sosial, emosional, bahasa, dan motorik anak secara nyata. Yang kedua, ada checklist. Checklist adalah alat penilaian yang berupa indikator yang diberi tanda sudah atau belum berkembang. Contoh indikatornya berupa anak mampu menyebutkan warna dan anak mengikuti instruksi sederhana. Jadi, mana yang sudah atau yang belum berkembang diberi tanda cek. Checklist memudahkan guru untuk mencatat perkembangan anak secara cepat dan sistematis. Lalu yang ketiga adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan singkat tentang perilaku yang unik atau penting yang muncul secara spontan. Contohnya, anak tiba-tiba membantu temannya tanpa diminta oleh guru. Dan anak mengungkapkan perasaan dengan kata-kata yang jelas. Catatan ini sangat berguna untuk memahami perkembangan sosial, emosional, dan bahasa anak. Lalu selanjutnya ada portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya anak yang disusun secara sistematis, berupa gambar anak, hasil menempel, foto kegiatan bermain. Dan portofolio menunjukkan proses perkembangan anak dari waktu ke waktu, dari anak mulai masuk awal semester hingga akhir semester. Jadi, bukan hanya hasil akhir ya. Yang selanjutnya ada foto berseri. Foto berseri merupakan rangkaian foto yang mendokumentasikan proses anak saat melakukan kegiatan seperti menyusun balok atau menempel kolase yang secara kronologis dengan keterangan fakta bukan asumsi. Selain teknik-teknik tadi, ada satu metode yang penting yang jarang digunakan sampai kurikulum merdeka saat ini, yaitu wawancara. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan secara lisan untuk mendapat informasi. Padahal wawancara dengan anak itu sangat penting karena kita dapat mengetahui perkembangan bahasa anak dan memahami cara berpikir dan perasaan anak, serta menggali makna dari hasil karya anak. Contoh lebih jelasnya adalah saat anak menggambar. Kita bisa tanya seperti, ini gambar apa yang kamu buat? Bisa ceritakan. Dari jawaban anak, nanti guru dapat menilai kosakata, struktur kalimat, dan kemampuan bercerita yang dimiliki oleh anak. Contoh yang kedua, saat guru menanyakan, mainan apa yang kamu suka hari ini? Kenapa kamu suka mainan itu hari ini? Nah, di pertanyaan ini akan melatih anak mengungkapkan pendapat dan alasan secara verbal.
Wawancara ini bisa dilakukan dengan bahasa yang sederhana, santai, dan sesuai dengan anak. Jadi, seperti percakapan yang mengalir dengan anak saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skala teknik penilaian menggunakan rubrik. Rubrik penilaian digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian perkembangan anak secara bertahap dan objektif, sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, dan rubrik sangat membantu guru dalam menyusun laporan perkembangan anak. Dalam pengisiannya, rubrik dihasilkan dari saat guru mengobservasi kegiatan anak. Melalui rubrik penilaian, guru dapat menilai perkembangan anak secara objektif, mengetahui proses belajar anak, menyusun laporan perkembangan yang akurat, serta memberikan stimulasi lanjutan sesuai dengan kebutuhan anak. Di sini saya akan memberikan 2 contoh rubrik penilaian berupa kegiatan titian dan kegiatan kolase. Yang pertama, kegiatan titian. Kegiatan titian merupakan aktivitas berjalan di atas papan atau garis yang bertujuan untuk melatih keseimbangan, koordinasi tubuh, dan kepercayaan diri anak. Contoh indikator di kegiatan titian, yang pertama ada meniti di papan titian tanpa bantuan. Beri tanda cek pada tidak muncul atau muncul. Dan lalu, contoh indikator selanjutnya ada menjaga keseimbangan tubuh saat berjalan. Beri tanda cek pada tidak muncul atau muncul. Lalu, untuk indikator selanjutnya, ada berjalan di papan titian dengan langkah teratur atau tidak terburu-buru. Beri tanda cek pada tidak muncul atau muncul. Nah, seperti pada contoh, berjalan di papan titian dengan langkah teratur itu tidak muncul. Jangan lupa tuliskan keterangannya. Misalnya, langkah masih terburu-buru, seperti itu. Lalu, indikator selanjutnya ada pandangan ke arah papan saat meniti. Yang kelima, merentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Yang keenam, mampu berjalan bolak-balik di papan titian. Yang ketujuh, tidak berpegangan pada objek lain saat meniti. Yang kedelapan, nafas teratur atau tidak tegang. Kesembilan, melakukan kegiatan dengan ekspresi senang. Yang ke-10, mengulang kegiatan titian. Lalu selanjutnya, kita menghitung ada berapa indikator yang muncul. Dengan catatan, kalau 1 sampai 2 indikator saja yang muncul, berarti anak belum berkembang atau BB. Jika ada 3 sampai 4 indikator saja yang muncul, berarti anak mulai berkembang dalam kegiatan titian. Jika ada 5 sampai 6 yang muncul, berarti anak berkembang sesuai harapan dalam kegiatan titian. Jika 7 sampai 8 yang muncul, berarti anak berkembang sangat baik dalam kegiatan titian. Jika ada 9 bahkan 10 indikator yang muncul, itu berarti anak berkembang sangat baik sekali pada kegiatan titian. Dan jangan lupa kita beri narasi di bawahnya agar orang tua lebih paham ya. Seperti perkembangan anak dalam aspek motorik kasar, khususnya pada kegiatan papan titian, menunjukkan dalam kategori berkembang sangat baik. Lalu dijelaskan, hal ini terlihat dari anak mampu menjaga keseimbangan tubuh saat berjalan, merentangkan tangan untuk membantu keseimbangan, pandangan ke depan, tidak berpegangan, dan mampu melakukan kegiatan dengan ekspresi senang. Nah, jangan lupa kita beri untuk penguatannya seperti anak perlu bimbingan dalam berjalan bolak-balik dengan lancar, berjalan dengan langkah yang lebar lebih teratur, dan mengatur nafas agar tidak terlihat tegang saat kegiatan titian.
Lalu contoh rubrik yang selanjutnya ada kolase. Di sini ada 10 contoh indikator yang bisa digunakan dalam kegiatan kolase. Contohnya seperti menempel bahan kolase pada area gambar, menggunakan lem secukupnya, menempel dengan rapi, menempel bahan sesuai dengan pola gambar, mengombinasikan warna atau bahan kolase, dan lain sebagainya. Indikator ini sifatnya juga fleksibel. Guru dapat menambahkan indikator lain untuk penilaian yang digunakan untuk kolase. Dan selanjutnya juga sama, menghitung berapa indikator yang muncul dalam kegiatan kolase, dan jangan lupa diberi narasi rubriknya. Seperti pada contoh ini, aspek seni, khususnya dalam kegiatan kolase, menunjukkan berkembang sangat baik. Nah, berikan dari mana berkembang sangat baik itu terlihat. Jadi, anak sudah terlihat mampu menempel bahan dengan rapi dan menggunakan lem secukupnya, menjaga agar bahan kolase tidak keluar dari pola gambar, menyesuaikan karya, dan membersihkan bahan sisa. Lalu berikan penguatannya, seperti anak perlu bimbingan lebih lanjut dalam memilih dan mengombinasikan bahan atau warna kolase secara lebih kreatif dan memilih bahan kolase yang lebih beragam. Nah, itu tadi 2 contoh skala rubrik yang bisa digunakan untuk guru, terlebih pada kegiatan kolase dan kegiatan titian. Jadi, kesimpulannya, teknik penilaian dalam PAUD itu meliputi observasi, checklist, catatan anekdot, gambar berseri, portofolio, serta ada wawancara sebagai pelengkap yang penting untuk mendukung guru dalam menilai perkembangan anak. Nah, penilaian yang tepat akan membantu guru memahami perkembangan anak secara utuh dan bermakna. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.